Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kemarin kita sudah mempelajari mengenai tentang tata surya, tata surya secara umum ya. Kemudian kita sudah mempelajari juga mengenai matahari. Adakah yang masih ingat? Aduh, loh, loh, loh. Adakah yang masih ingat kemarin matahari terdiri dari berapa lapis? Kemudian ini ya, kemudian kita juga mempelajari tentang planet-planet. Maksudnya planet-planet yang ada di dalam tata surya dan mengapa Pluto itu tidak termasuk ke dalam tata surya. Oke, kemarin ini ya tentang matahari. Yang mana matahari ini dia itu merupakan bintang kecil yang berupa bola gas panas dan bercahaya, yang mana matahari ini nantinya menjadi pusat sistem tata surya. Maksudnya apa? Maksudnya planet-planet yang ada di dalam sistem tata surya dia akan mengelilingi matahari. Nah, jadi mungkin kalau kita di bumi itu kita merasakan matahari yang bergerak mengelilingi bumi gitu, tapi tanpa kita sadari. Padahal kenyataannya bumilah yang mengelilingi matahari, seperti itu. Kemudian matahari ini terdiri dari 4 lapis. Ada inti matahari yang mana energi dari inti ini akan diradiasikan ke lapisan luar matahari dan kemudian sampai ke ruang angkasa. Kemudian ada fotosfer. Jadi fotosfer ini suhunya itu sekitar 6000 Kelvin dengan ketebalan 300 km. Yang mana melalui fotosfer inilah sebagian besar radiasi matahari keluar dan juga terdeteksi sebagai sinar matahari yang nantinya kita amati di bumi. Nah, selain itu di dalam fotosfer ini ada juga bintik matahari yang warna hitam ya. Apa sih bintik matahari itu? Nah, jadi bintik matahari ini dia tuh merupakan daerah medan magnet matahari yang mana medan magnet ini kuat dan juga dingin, serta warnanya itu lebih gelap daripada warna di sekitar matahari, seperti itu. Kemudian ada kromosfer. Nah, kromosfer ini yang ada di sini ya, kromosfer. Kelihatan nggak kromosfer itu yang ada di ini, yang lapisan luarnya. Nah, jadi kromosfer ini dia itu suhunya 4500 Kelvin dengan ketebalannya 2000 km. Di mana kromosfer ini pada saat gerhana matahari total dia itu akan terlihat seperti gelang merah yang mengelilingi bulan. Kemudian ada korona. Korona ini merupakan lapisan luar matahari dengan suhu sekitar 1.000.000 Kelvin dan ketebalannya hingga 700.000 km. Jadi yang paling tinggi suhunya yang mana ya? Yang inti matahari ya, yang paling tinggi suhunya. Kemudian disusul oleh korona, setelah itu disusul oleh ini dulu, fotosfer, kemudian baru kromosfer. Di antara inti dan fotosfer matahari ini terdapat atau terjadi perpindahan panas atau terdapat daerah radiasi dan daerah konveksi. Nah, jadi di daerah radiasi dan konveksi ini di daerah tersebut akan ada energi berpindah secara radiasi dan konveksi. Masih ingat kan radiasi dan konveksi? Kalau radiasi perpindahan panas tanpa zat perantara, sedangkan konveksi itu mediumnya, zat perantaranya itu ikut juga, partikel zat perantaranya itu ikut juga. Kemudian ada planet dalam. Nah, kira-kira ada planet dalam ini ada planet apa saja kah? Seperti itu ya. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa planet ini merupakan
benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri, aliasnya cahaya yang dipantulkan oleh planet tersebut itu berasal dari matahari, sama seperti bulan. Bulan ini sebenarnya bulan itu nggak punya cahaya, namun karena apa ada bantuan dari matahari, cahaya matahari, maka bulan dapat kita lihat, maka bulan dapat bersinar terang seperti itu. Kemudian planet dalam disebut juga dengan planet terestrial. Ingat ya, planet dalam itu disebut juga planet terestrial, di mana planet terestrial ini merupakan planet yang letaknya dekat dengan matahari, berukuran kecil, memiliki sedikit satelit atau tidak sama sekali, berbatu, terestrial, sebagian besar terdiri atas mineral tahan api, seperti silikat yang membentuk kerak dan mantelnya, serta logam seperti besi dan nikel yang membentuk intinya. Jadi ini ya planet dalam. Kapan planet dalam tata surya itu disebut sebagai planet dalam? Jika planet tersebut disebut sebagai planet dalam, maka dia akan memiliki ciri-ciri yang sudah disebutkan di bawah ini. Seperti itu. Nah ini, jadi planet dalam, contohnya ini ada Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Yang termasuk planet dalam itu ada 4 planet. Diingat-ingat ya, ada Merkurius, Venus, Bumi, dan juga Mars. Nah, selain ciri-ciri di atas, ternyata planet dalam ini juga memiliki atmosfer yang cukup besar untuk menghasilkan cuaca. Kemudian dia memiliki kawah juga, dan fitur permukaannya adalah tektonik. Contohnya seperti lembah retakan dan gunung berapi. Seperti itu. Kemudian ada planet dalam, ada planet luar. Jadi kalau planet dalam masih ingat disebut sebagai apa? Ya, disebut sebagai planet terestrial. Nah, sedangkan di planet luar ini dia itu disebut sebagai planet Jovian. Jadi planet Jovian ini maksudnya adalah planet yang letaknya atau jaraknya itu jauh dengan matahari, ukurannya besar, kemudian satelitnya banyak dan sebagian besar tersusun dari bahan ringan. Contohnya bahan ringan apa? Ada hidrogen, ada helium, metana, dan juga amonia. Nah, ada juga ciri-ciri khusus apa yang menyebabkan dia itu termasuk planet dalam atau planet luar, yaitu di planet dalam dan planet luar ini dia itu dipisahkan oleh sabuk asteroid. Jadi di antara Jupiter dan Mars ya, itu terdapat sabuk asteroid. Nah, sabuk asteroid itu seperti apa? Sabuk asteroid itu sebentar Ibu share ya. Mari kita lihat sabuk asteroid ya. Ini. Kita searching di sini. Sabuk asteroid nih. Sabuk asteroid. Ini ya. Sabuk asteroid. Nah ini tuh sabuk asteroid. Jadi dia tuh kayak tersusun atas debu, batu-batu seperti itu. Nah ini sabuk asteroid itu antara Jupiter dan Mars. Nah jadi sabuk asteroid inilah yang membedakan antara planet dalam dan juga planet luar. Kemudian next, planet luar terdiri atas planet Jupiter, Saturnus, Uranus, dan juga Neptunus. Kemudian selain ada planet dan juga matahari, benda-benda langit itu ada yang namanya komet ya. Komet itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu kometes, artinya berambut panjang. Jadi komet ini dia tuh punya ekor, yang biasanya kita sebut sebagai bintang jatuh ya. Jadi
ekornya ini dia akan menjauhi, menjauh matahari. Nah, jadi komet ini merupakan benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong. Jadi, bentuknya lonjong. Komet ini terdiri atas debu, ada partikel batu yang bercampur dengan es, ada metana, dan juga ada amonia. Kemudian, ini ya contoh dari komet ya. Contoh dari komet. Jadi komet ini dia tuh punya ekor, di mana ekornya ini dia akan menjauh dari matahari. Kenapa kok dia menjauh dari matahari? Karena kalau udah terkena sinar matahari, dia akan ekornya lama-kelamaan akan habis. Nah, ini ada bagian-bagian komet. Jadi komet ini juga punya bagi-bagian ya. Ada inti komet, yaitu bagian komet yang berukuran lebih kecil padat tersusun dari debu dan juga gas. Kemudian ada koma, yaitu daerah kabut di sekitar inti. Koma ini daerah kabut di sekitar inti. Kemudian ada ekor komet, yaitu bagian komet yang berukuran lebih panjang. Jadi ini ekornya ya. Jadi ekornya itu dia itu tersusun atas debu, di mana arah ekor komet ini selalu menjauhi matahari dikarenakan dorongan yang berasal dari angin dan radiasi matahari. Kemudian selain komet ada meteoroid. Nah, meteoroid itu dia itu merupakan batu atau puing-puing yang ada di luar angkasa, yang bergerak di luar angkasa. Di mana meteoroid ini dia itu mengelilingi matahari dengan orbit tertentu dan kecepatan yang variasi. Kemudian ada meteoroid yang memiliki kecepatan tercepat yaitu sekitar 42 km per detik. Nah, ketika meteoroid ini mendekati suatu planet atau contohnya bumi ya, ketika meteoroid ini ditarik atau tertarik oleh gravitasi bumi, maka sebelum sampai di bumi, meteoroid ini akan bergesekan dengan atmosfer bumi. Jadi kan bumi ini kan punya beberapa lapisan nih. Nah, lapisan-lapisan bumi ini kan memiliki suhu yang berbeda-beda. Masih ingatkah lapisan-lapisan bumi ada apa saja? Nah, sebelum sampai ke bumi, dia akan melewati atmosfer, di mana atmosfer ini kan selain melindungi dari radiasi matahari, atmosfer ini juga melindungi dari benda-benda luar. Jadi sebelum masuk dia tuh harus berhadapan dulu, harus melewati dulu lewat atmosfer bumi dulu. Nah, di mana gesekan antara atmosfer bumi dengan meteoroid ini, dia akan menghasilkan panas dan juga dia akan membakar meteoroid tersebut. Nah, meteoroid yang habis terbakar oleh atmosfer bumi disebut meteor. Nah, kalau meteoroidnya itu tidak habis terbakar oleh atmosfer bumi dan kemudian meteoroidnya itu jatuh ke bumi, dia itu disebut meteoroid. Seperti itu. Ini ya, ini contoh meteorit. Jadi dia tuh batunya nggak habis terbakar, jadi sampai ke bumi. Kemudian ada asteroid. Jadi asteroid itu merupakan potongan-potongan batu yang mirip dengan materi penyusun planet. Nah, sebagian besar asteroid ini terletak di daerah antara orbit Mars dan juga Jupiter yang disebut subasteroid. Nah, kemudian selanjutnya kondisi bumi. Nah, seperti yang kita saksikan bersama bahwa matahari terbit dari arah timur dan tenggelam ke arah barat. Nah, kira-kira apakah benar bahwa matahari itu bergerak dari arah timur ke barat? Jadi dahulu orang-orang terdahulu dia itu beranggapan bahwa bumi adalah pusat alam semesta, yang mana mereka itu juga meyakini bahwa
matahari ini bergerak mengelilingi bumi seperti yang Ibu jelaskan di awal. Nah, akan tetapi, pendapat-pendapat tersebut itu dipatahkan oleh Nikolaus Kopernikus, di mana Nikolaus Kopernikus ini dia mempublikasikan bahwa bulan bergerak mengelilingi bumi, sedangkan bumi dan planet-planet lainnya, dia bergerak mengelilingi matahari, di mana matahari ini yang menjadi, pusat galaksi, pusat pusat tata surya, mohon maaf, bukan pusat galaksi. Nah, gagasan lainnya yang tidak benar adalah banyak orang meyakini bahwa bumi itu datar. Oleh karena itu, mereka takut apabila mereka berlayar cukup jauh ke laut, mereka akan jatuh dari ujung dunia. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa keyakinan tersebut tidak benar? Jadi ada yang mengatakan bumi itu bulat atau bumi itu datar seperti itu. Nah, jadi bentuk bumi itu tidak bulat seser kayak gini, tapi dia itu agak lonjong gitu ya, agak lonjong. Maksudnya nggak full bentuknya sempurna bundar seser kayak gitu ya. Jadi selama bertahun-tahun para pelaut mengamati bahwa hal pertama kali yang mereka lihat di laut adalah puncak kapal, yang mana hal ini menunjukkan bahwa bumi berbentuk bulat. Nah, jadi pada tahun 1522, Magellan telah membuktikan bahwa bumi itu berbentuk bulat, di mana waktu itu dia mengadakan pelayaran dengan arah lurus, kemudian dia berhasil kembali ke tempat awal dia berlayar. Nah, astronot juga telah melihat dengan jelas bentuk bumi dari luar angkasa, di mana dari atas luar angkasa, dari atas langit, astronot ini melihat bahwa terdapat sedikit tonjolan di khatulistiwa dan terdapat bagian bumi yang rata di bagian kutubnya, di mana hal ini menunjukkan bahwa bentuk bumi itu tidak benar-benar bulat, akan tetapi sedikit lonjong, di mana diameter bumi sekitar 12.742 kilometer. Nah, ini bisa nanti dikerjakan ya. Kemudian rotasi bumi, di mana rotasi bumi itu maksudnya adalah perputaran bumi pada porosnya. Nah, kala rotasi bumi atau waktu yang diperlukan bumi sekali putaran, sekali rotasi dari barat ke timur itu membutuhkan waktu 23 jam 56 menit. Nah, jadi sebenarnya ada nggak benar-benar full 24 jam ya, tapi 23 jam 56 menit. Nah, salah satu penyebab akibat dari rotasi bumi yaitu adanya siang dan malam, kemudian ada gerak semu harian matahari, ada juga perbedaan waktu, pembelokan arah angin, pembelokan arah arus laut. Kemudian selain ada kala rotasi bumi, ada juga kala revolusi bumi, yang mana revolusi bumi ini merupakan perputaran atau peredaran bumi mengelilingi matahari, di mana kala revolusi bumi ini memerlukan waktu sebesar 365,25 hari atau 1 tahun. Nah, bumi berevolusi dengan arah yang berlawanan dengan arah perputaran jarum jam, yaitu kalau jarum jam itu kan ke kanan ya. Nah, itu berarti dia tuh ke kiri. Nah, akibat dari revolusi bumi yaitu terjadinya gerak semu tahunan matahari, perbedaan lamanya siang dan malam, pergantian musim. Kemudian ada juga kondisi bulan, di mana bulan ini merupakan benda langit yang terdekat dengan bumi, sekaligus dia itu juga merupakan satelit alamnya bumi, alami.
Nah, karena bulan merupakan satelit, maka bulan ini tidak bisa memancarkan cahaya sendiri, melainkan atas bantuan dari sinar matahari. Sebagaimana bumi yang berputar dan mengelilingi matahari, bulan ini juga berputar dan mengelilingi bumi. Nah, bentuk bulan ini hampir sama seperti dengan planet, namun permukaan bulan ini, dia itu merupakan dataran kering, kemudian dia tandus, banyak kawah atau banyak benjolan-benjolan, dan juga terdapat pegunungan dan juga daratan tinggi. Nah, bulan ini dia itu tidak memiliki atmosfer sehingga, di bulan ini dia itu sering terjadi perubahan suhu yang sangat drastis, jadi ekstrim sekali ya perubahan suhunya. Selain itu, eee, di bulan ini bumi itu tidak bisa merambat, kemudian tidak ada siklus air, tidak ditemukan makhluk hidup dan juga, sangat gelap gulita kalau tidak mendapatkan cahaya dari sinar matahari. Nah, bulan ini melakukan 3 gerakan, ada rotasi, revolusi, dan juga bergerak bersama-sama dengan bumi untuk mengelilingi matahari. Nah, kala rotasi bulan ini sama dengan kala revolusinya bumi, yaitu 27,3 hari. Oleh karena itu, permukaan bulan yang menghadap ke bumi itu selalu sama. Nah, dampak dari pergerakan bulan, yang pertama adalah pasang surut air laut, di mana pasang ini kan, dia itu merupakan peristiwa naiknya permukaan air laut ya. Nah, sedangkan surut itu peristiwa turunnya permukaan air laut. Nah, pasang surut air laut ini terjadi akibat pengaruh gaya gravitasi, apa kok gaya sih? Per percepatan gravitasi matahari dan gravitasi bulan. Nah, akibat bumi berotasi pada sumbunya, maka daerah yang mengalami pasang surut bergantian, maksudnya daerah yang mengalami pasang surut itu bergantian sebanyak 2 kali. Nah, jadi ada 2 jenis pasang air laut, ada pasang purnama dan juga ada pasang perbani. Nah, pasang purnama ini dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan terjadi ketika bulan purnama. Sesuai dengan namanya ya, pasang purnama, yang mana pasang ini menjadi maksimum ketika terjadi gerhana matahari. Hal ini dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan matahari yang mempunyai arah yang sama atau searah, atau ini ya, sejajar. Pasang perbani yaitu permukaan air laut turun serendah-rendahnya, di mana pasang ini terjadi pada saat bulan kuartir pertama dan kuartir ketiga. Di mana pasang perbanding ini dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan matahari, yang mana mereka saling tegak lurus posisinya ya. Kemudian, ini ya, pasang purnama, perbani. Kalau tegak lurus berarti ini ke sini, kalau perbani ya, antara 3 sama 7. Kemudian pembagian bulan. Jadi ada 2 pembagian bulan, yaitu bulan sideris dan juga bulan sinodis. Nah, waktu yang dibutuhkan bulan untuk 1 kali berevolusi yaitu sekitar 27,3 hari disebut sebagai kala revolusi sideris atau 1 bulan sideris. Nah, tetapi karena bumi ini juga bergerak searah gerak bulan, maka menurut pengamatan di bumi, waktu yang dibutuhkan bulan untuk melakukan 1 putaran penuh menjadi lebih panjang dari kala revolusi sideris yaitu 29,5 hari atau yang biasa disebut sebagai kala revolusi sinodis. Jadi kala revolusinya ada 2, ada kala revolusi sideris yaitu waktu bulan untuk 1 kali berevolusi. Sedangkan waktu kala revolusi sinodis yaitu, eee, apa 1 putaran bulan ya, 1 putaran penuh bulan, menurut pengamatan di bumi, seperti itu. Nah, kala revolusi sinodis ini, dia itu dapat ditentukan melalui pengamatan dari saat terjadinya bulan baru sampai bulan baru berikutnya. 1 bulan sinodis digunakan sebagai dasar penanggalan Komariah, yaitu penanggalan Islam.
Jadi ini ya, fase-fase bulan. Ada bulan baru terjadi ketika posisi bulan berada di antara bumi dan matahari. Jadi di antara bumi dan matahari ini nomor satu. Ya itu bulan baru. Nah, sisi bulan yang menghadap ke matahari nampak terang, dan begitu sebaliknya yang menghadap bumi nampak gelap. Yaitu ini akan terjadi gerhana matahari ya. Kemudian bulan sabit yang nomor 2, ketika bayi bulan terkena sinar matahari sekitar seperempat, sehingga permukaan bulan yang terlihat di bumi hanya seperempatnya. Ini nomor 2, nomor 2 dan juga 8 ya, nomor 4 sama 6 juga. Kemudian bulan separuh terjadi ketika bagian bulan yang jadi ini separuh. Yang nomor 3 dan nomor 7, kemudian nomor 4 bulan cembung. Terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar 3/4-nya yang terlihat dari bumi hanya 3/4 akibat tidak kita dapat melihat bulan cembung. Jadi ini bulan cembung, oh ini nomor 6. Nomor 6 itu bulan cembung. Kemudian ada nomor 7 bulan separuh, nomor 8 ada bulan purnama. Ketika semua bagian bulan terkena sinar matahari, begitu juga yang terlihat di bumi, akibatnya kita dapat melihat bulan purnama atau kuartil kedua. Jadi bulan purnama itu nomor 5. Gerhana matahari ya. Seperti itu. Kemudian gerhana. Nah, mungkin di antara kalian pernah merasakan atau tiba-tiba secara tidak terduga matahari menghilang dari langit. Sesaat kemudian suasana berubah menjadi gelap, kemudian matahari muncul kembali dan memancarkan sinarnya. Jadi gerhana matahari maupun gerhana bulan ini dia itu ada rentang waktunya ya. Kira-kira apakah yang menyebabkan gerhana? Jadi gerhana itu terjadi ketika posisi bulan dan bumi menghalangi sinar matahari sehingga bumi atau bulan tidak dapat mendapatkan sinar matahari. Jadi ada 2 gerhana, yaitu gerhana matahari dan juga gerhana bulan. Nah, gerhana matahari ini terjadi ketika bayangan bulan bergerak menutupi permukaan bumi, di mana posisi bulan berada di antara matahari dan bumi, dan ketiganya terletak dalam satu garis lurus. Nah, gerhana matahari ini terjadi pada waktu bulan baru yang atas tadi, yang Ibu jelaskan. Nah, ini nomor 1, ini bulan baru, dan ini terjadi gerhana matahari. Kemudian yang nomor 5 ini dia tuh akan terjadi gerhana bulan, seperti itu. Nah, akibat ukuran bulan lebih kecil dibandingkan bumi atau matahari, maka terjadi 3 kemungkinan gerhana. Ada gerhana matahari total, di mana terjadi pada daerah-daerah yang berada di bayangan inti umbra, sehingga cahaya matahari tidak tampak sama sekali, dan gerhana matahari total itu terjadinya hanya sekejap saja, hanya sebentar saja, yaitu durasinya 6 menit. Kemudian ada gerhana matahari cincin, terjadi pada daerah yang terkena lanjutan umbra, sehingga matahari kelihatan seperti cincin. Jadi di sini ada ya, umbra itu full yang ada di tengah-tengah, penumbra itu yang ada di samping penumbra-penumbra, kemudian ada gerhana matahari sebagian. Terjadi pada daerah-daerah yang terletak di antara umbra dan penumbra, bagian kabur sehingga matahari kelihatan sebagian. Jadi di antara umbra dan penumbra yang di sini itu terlihat gerhana matahari sebagian. Kemudian ada gerhana bulan. Nah, gerhana bulan terjadi ketika bulan memasuki bayangan bumi, di mana terjadi pada saat bulan purnama yang tadi yang Ibu jelaskan tadi. Kemudian gerhana bulan ini terjadi apabila bumi berada di antara matahari dan bulan. Nah, pada waktu seluruh bagian bulan masuk dalam daerah umbra bumi, maka terjadi gerhana bulan total. Nah, proses bulan berada dalam penumbra dapat mencapai 6 jam. Jadi kalau gerhana bulan penumbra dia durasinya lebih lama. Kalau matahari tadi kan gerhananya 6 menit. Nah, kalau gerhana bulan penumbra dia tuh mencapai 6 jam dan umbranya sekitar 40 menit. Seperti itu. Umbra adalah bayangan gelap yang terbentuk selama terjadinya gerhana. Penumbra adalah bayangan kabur atau remah-remah yang terbentuk selama terjadinya gerhana. Seperti itu. Mungkin itu saja ya materi tata surya kita pada kali ini. Untuk soal latihannya yang ini, yang tadi.
Yang ini mengamati, menanya, menalar. Jadi ada lampu senter sama bola voli atau bola sepak terserah. Nggak usah bentuknya, nggak usah kelompok, tapi kalian bisa bertanya kepada teman kalian. Oh, ini nggak bisa ya berarti. Oh, ini nggak bisa ya. Ini ya, mengamati, menanya, menalar aja. Soalnya yang ini. Terima kasih Ibu akhiri. Sekian terima kasih. Karena ini merupakan pembelajaran terakhir kita di bulan Ramadan. Ibu minta maaf apabila ada banyak kesalahan maupun kekurangan baik dalam bertutur kata maupun bersikap. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan video pembelajaran kali ini. Mohon maaf lahir batin. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.